Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trigar Beswana Sutra, NIM 242111019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan ekonomi dan konsep ekonomi digital. Sistem ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sumber daya dikelola dan bagaimana kesejahteraan masyarakat dibangun. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Sistem yang dianut sebuah negara biasanya sesuai dengan paham ideologi tersebut. Kemajuan teknologi membawa lahirnya ekonomi digital yang telah mempengaruhi cara manusia berbisnis, bertransaksi, dan berinteraksi. Ekonomi digital mendorong efisiensi, memperluas akses keuangan, dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga menjadi bagian dalam strategi pembangunan ekonomi modern. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengambil 6 rumusan masalah, yaitu 1. Apa itu sistem ekonomi kapitalisme? Apa itu sistem ekonomi sosialisme? Apa itu sistem ekonomi campuran? Apa itu sistem ekonomi Islam? Bagaimana perjalanan ekonomi Indonesia terkini? Dan bagaimana perkembangan ekonomi di era digital? Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis adalah model di mana kepemilikan pribadi dan pasar bebas menjadi dasar utama dalam menjalankan perekonomian. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu 1. Minimnya campur tangan pemerintah. Yang kedua, individu diberi kuasa penuh dalam memiliki dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Yang nomor 3, persaingan dan kompetisi dalam pasar antar individu dibebaskan. Kelebihan sistem ekonomi kapitalisme. 1. Inovasi tinggi. Karena persaingan yang ketat, kapitalisme mendorong inovasi dan efisiensi dalam produksi barang dan jasa, sehingga perusahaan berlomba untuk menciptakan produk yang lebih baik dan lebih efisien guna menarik konsumen. Yang kedua, efisiensi sumber daya. Mekanisme pasar yang bebas memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dengan perusahaan yang paling kompeten mendapatkan keuntungan besar. Nomor 3 yaitu kebebasan individu. Kapitalisme memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk memilih pekerjaan, berinvestasi, dan mengembangkan usahanya tanpa banyak campur tangan pemerintah. Adapun kekurangan sistem ekonomi kapitalisme yaitu 1. Ketidakserataan. Kekayaan terkonsentrasi pada kelompok kecil orang yang memiliki modal besar, sementara yang lain mungkin tidak mendapatkan akses yang setara. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja. Dalam upaya memaksimalkan keuntungan, perusahaan seringkali menekan upah atau kondisi kerja yang dapat merugikan pekerja. Yang nomor 3, ketidakpastian ekonomi. Pasar yang tidak diatur sepenuhnya rentan terhadap krisis ekonomi seperti resesi, sehingga berdampak negatif pada banyak lapisan masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi dikendalikan secara penuh oleh pemerintah atau pusat. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dengan distribusi kekayaan yang lebih merata. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialisme yaitu 1. Kepemilikan sumber daya dikuasai oleh negara. Yang kedua, individu memiliki persamaan dalam memperoleh kesempatan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Nomor 3, produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok tiap warga negara. Kelebihan sistem ekonomi sosialisme yaitu 1. Keserataan sosial. Pemerintah berupaya mendistribusikan kekayaan secara merata dan menyediakan layanan publik yang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan untuk seluruh masyarakat. Nomor 2, stabilitas ekonomi. Dengan kontrol penuh atas perekonomian, pemerintah dapat menghindari fluktuasi ekstrim yang biasa terjadi dalam ekonomi pasar bebas. Nomor 3, perlindungan sosial. Sistem ini memberikan jaminan sosial bagi masyarakat
dan memastikan kebutuhan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan dapat diakses oleh semua. Kekurangan sistem ekonomi sosialisme, yaitu satu, kurangnya insentif. Karena kontrol pemerintah yang ketat, individu dan perusahaan seringkali tidak memiliki insentif untuk berinovasi atau bekerja lebih keras, karena semua hasilnya akan didistribusikan kembali oleh negara. Nomor dua, birokrasi yang lamban. Sistem yang dikendalikan oleh pemerintah seringkali penuh dengan birokrasi yang lambat, sehingga menghambat efisiensi dan respon cepat terhadap perubahan pasar. Nomor tiga, kebebasan ekonomi terbatas. Sosialisme cenderung membatasi kebebasan individu dalam memilih pekerjaan atau melakukan investasi, karena kebijakan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Pembahasan yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah kombinasi dari elemen kapitalisme dan sosialisme. Dalam sistem ini, baik pemerintah maupun sektor swasta memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Adapun ciri-cirinya yaitu satu, pemerintah dan pihak swasta memiliki peran aktif dan sama dalam aktivitas ekonomi. Nomor dua, persaingan yang terjadi pada pasar adalah persaingan bersih yang diawasi secara langsung oleh pemerintah. Adapun kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu satu, keseimbangan pasar yang baik. Misalnya, pasar bebas memungkinkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara intervensi pemerintah membantu melindungi kepentingan sosial dan mencegah ketidakserataan yang terlalu besar. Nomor dua, fleksibilitas. Sistem ini mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dengan lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang sepenuhnya terkontrol oleh pemerintah. Nomor tiga, inovasi dan kesejahteraan sosial. Ekonomi campuran memungkinkan adanya inovasi di sektor swasta, namun pada saat yang sama menjaga perlindungan sosial dengan campur tangan pemerintah di sektor-sektor yang strategis. Kekurangan sistem ekonomi campuran. 1. Kompleksitas sistem. Sistem ini bisa menjadi sangat rumit karena adanya peran ganda pemerintah dan sektor swasta. Batas-batas antara keduanya kadang tidak jelas, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Nomor 2, pertumbuhan ekonomi lebih lambat. Meskipun sistem ini mencoba mencapai keseimbangan, intervensi pemerintah dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Nomor 3, ketergantungan pada kualitas pemerintah. Seberapa baik sistem ekonomi campuran berjalan, seringkali bergantung pada kualitas pemerintahan yang menjalankannya. Pemerintahan yang buruk dapat menyebabkan ketidakefisiensi dan stagnasi ekonomi. Pembahasan yang keempat yaitu sistem ekonomi Islam. Menurut M. Syauqi Al-Faujani, ekonomi Islam merupakan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu 1. Larangan maisir. Artinya tidak mengizinkan adanya aktivitas yang berbentuk seperti perjudian dalam aktivitas perekonomian. Nomor 2, larangan gharar. Setiap kegiatan ekonomi tidak diizinkan untuk menipu orang lain demi keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nomor 3, larangan barang haram. Artinya adalah dalam sistem ekonomi Islam tidak mengizinkan untuk melakukan transaksi atau mendapatkan barang dengan cara yang tidak baik atau dilarang dalam Islam. Nomor 4 yaitu larangan zalim. Dalam transaksi yang menerapkan ekonomi Islam sebaiknya dilakukan dengan cara bagi hasil agar suatu keuntungan dapat terbagi secara adil tanpa merugikan satu pihak. Yang kelima yaitu larangan ihtikar. Artinya dalam ekonomi Islam tidak diizinkan untuk melakukan penimbunan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nomor 6 yaitu larangan riba.
Dalam setiap transaksi perekonomian, tidak diizinkan untuk menerapkan biaya-biaya tambahan. Namun, hal ini dapat dihindari jika sang pemberi memberikannya secara ikhlas. Selanjutnya yaitu perjalanan ekonomi Indonesia terkini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia tahun 2024 yaitu PDB atas dasar harga berlaku sebesar 139,0 triliun, PDB per kapita yaitu 78,6 juta. Pada tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03%, melambat dibandingkan capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%. Situsi. Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi pada lapangan usaha jasa lainnya yaitu 9,80%. Pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 12,48%. Ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2024 terhadap triwulan 4 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% year on year. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36%. Komponen ekspor barang dan jasa dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi 7,63%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2024 terhadap ekonomi triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,53% Q2Q. Dari sisi produksi, lapangan usaha, administrasi pemerintahan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,63%. Dari sisi pengeluaran PKP mengalami pertumbuhan tertinggi 38,58%. Selama tahun 2024, kelompok Provinsi Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spesial dengan kontribusi sebesar 57,02% dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan sebesar 4,92%. Situsi. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi di era digital. Yang pertama dari sektor keuangan. Era ekonomi digital telah menghasilkan berbagai aplikasi digital untuk pembayaran yang menunjukkan perkembangan sektor keuangan. Nomor 2, bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Teknologi digital dimanfaatkan untuk inovasi produk. E-commerce menjadi platform untuk memasarkan produk budaya dan kreativitas lokal Indonesia. Selain itu, aplikasi seperti Traveloka, Tiket.com digunakan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Nomor 3, industri pertanian. Penerapan teknologi robotika dan Internet of Things, teknologi ini memiliki potensi untuk mengubah cara produksi pertanian dan meningkatkan produktivitas. Selain itu juga memungkinkan proses transaksi produk pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Nomor 4, logistik. Teknologi digital menjadikan logistik lebih efisien, cepat, dan transparan. Digitalisasi membantu dalam pengelolaan inventaris, penjadwalan pemrosesan data, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kesimpulan dari penjelasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sumber daya dikelola dan bagaimana kesejahteraan masyarakat dibangun. Teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi cara manusia berbisnis, bertransaksi, dan berinteraksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.